Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini tinggal 2-3 hari lagi ya. Hari ini tinggal 3 hari lagi akan segera berganti candle di time frame monthly atau tepatnya pergantian bulan dan pergantian tahun ya. Kita kembali untuk melihat bagaimana di time frame besar ini. Di time frame besar ini coba kita lihat dengan time frame monthly, adakah petunjuk lain yang bisa kita dapatkan di sana. Oke, kita lihat di time frame yang besar, di time frame monthly ini masih bergerak di pertengahan ya, bullish. Di pertengahan bullishnya ini kita amati masih belum ada pergerakan yang signifikan, hanya bergerak di kisaran candle yang terbentuk sebelumnya. Dia masih bergerak di pertengahan, belum sempat naik yang cukup signifikan, termasuk turunnya juga tidak ada yang signifikan ya. Kita perkirakan di tutupan candle di akhir bulan nanti akan mendekati puncak di candle yang sedang running. Kita lihat kembali di 1 hari kemarin. Kita akan evaluasi yang sudah kita sampaikan 1 hari kemarin. Ini kita sampaikan kemarin akan ada koreksi turun ya, hingga di garis kuning yang kita buat ya, ternyata tidak terlalu beda jauh yang sudah kita sampaikan ya. Kemudian untuk posisi ya, untuk posisi yang sudah kita lakukan kemarin tanggal 28 ini di posisinya sell stop, kita dapat peluang yang cukup signifikan. Target tercapai di 18.04 bahkan lebih ya, intinya satu target tercapai. Kemudian di posisi buy limitnya hampir mengenah tapi tidak tersentuh di sana. Untuk range-nya mendekati yang sudah kita sampaikan ya. Range-nya mendekati yang sudah kita sampaikan. Tidak terlalu signifikan juga pergerakannya. Buy stop-nya tidak kena dan yang lain tidak kena ya. Ditutup dengan posisi dominan warna merah, artinya betul-betul terkoreksi. Kalau kita buat simulasinya kemarin berada di kisaran ini, tetapi tentu kita lihat di sana ada momentum bearish yang cukup signifikan, kemudian dilanjut, kemudian kembali naik sampai ditutup dengan posisi ada penolakan bullish di sana. Dari yang sudah ada tentu kita bisa melihat ya, kita bisa membuat satu pemetaan kecilnya untuk 1 hari ini. Bergerak koreksi tapi tidak terlalu signifikan karena kembali ditolak ke atas. Bergerak koreksi tetapi ditolak ke atas dengan kekuatan yang hampir mendekati bearish juga, tetapi bullish tetap masih mendominasi. Kita lihat di time frame yang lebih besar, time frame D1 ya. Di time frame D1 kita lihat di sana bearish dengan penolakannya ya, bearish dengan penolakannya. Di time frame D1 adakah petunjuk khusus? Tidak ada. Yang ada dia berada di tengah. Kalau kita lihat tren kecenderungannya mengarah ke atas. Kemudian yang di atas juga ada sedikit cenderung ke bawah. Ya, dia lebih
turun ya, high-nya lebih bergerak turun. Tetapi karena kecondongan lebih bergerak ke atas, nah hari ini nanti tentu masih akan bergerak naik lagi. Ya, bergerak naik lagi dengan area uji di 1825 ya, 1823 sampai dengan 1833. Setidaknya area ini untuk menguji kekuatan bullish ya. Kalau ini sudah dilewati maka akan bergerak lebih kuat naiknya. Kemudian dari pergerakan yang ada ini ya, setidaknya ada kecenderungan yang masih menuju ke atas ya, meskipun harus diuji di wilayah levelnya. Namun demikian secara umum ini kecenderungan masih bergerak naik ya, dari time frame D1 ketemu bergerak naik ya. Kemudian dari time frame H4, ini kita lihat di time frame H4 pun masih berada di tengah, sehingga tidak ada petunjuk yang lebih signifikan juga. Dua-duanya punya potensi karena berada di tengah. Ini high-nya, ini level bawahnya. Masih berada di tengah, sehingga ada potensi dua-duanya. Kita akan lihat lebih dekat dari petunjuk candle-candle yang terdekat. Perhatikan dia sempat bergerak turun, kemudian ditolak, kemudian naik, turun lagi, ditolak lagi. Kalau kita tarik dengan menggunakan garis retracement, maka ini masih berada di wilayah retracement. Berada di wilayah retracement yang banyak ditolak dan mulai berwarna hijau, maka kemungkinan besar nanti akan bergerak naik. Kemungkinan besar masih akan bergerak naik lagi ya. Tetap kita akan fokuskan pergerakan di buy ya. Kemudian kita kembali ke time frame yang lebih kecil di H1. Di H1 kita akan menempatkan entry point kita dengan tetap memperhatikan area pentingnya. Kita lihat bagaimana jaraknya ya, terlalu jauh. Oke. Kita lihat yang di bawah juga banyak penolakan di sana ya. Kalau kita menggunakan H4, adakah di sana yang cukup beresiko? Kita lihat di H4-nya. Oke, di atas ada penolakan yang cukup beresiko, di bawah ada penolakan yang cukup beresiko. Ya, karena semuanya ada banyak penolakan, maka kita ambil dari peluang yang terdekat ya, dari peluang yang terdekatnya. Oke, kita hindari yang betul-betul ada yang beresiko. Kita masuk buy stop di sana dengan jarak yang cukup jauh, 1809.98 ya. Kita cari titik amannya saja. Meskipun ada jaraknya yang cukup, kemudian di posisi bawah kita tempatkan sell stopnya di sana 1801
Kemudian targetnya di mana ya? Target yang terdekatnya kalau kita lihat di buy stopnya karena lebih banyak tekanan ke atas, kita akan targetkan di sini ya. Sambil kita lihat apakah ini cukup beresiko atau tidak ya. 1820 ini sekitar 1000 ya, terlalu jauh ternyata. Terlalu jauh, kita bisa turunkan di sebelah bawahnya lagi. Kalau ini terlalu kecil. Oke, ini terlalu kecil, 300 untuk satu transaksi sebenarnya tidak masalah. Oke, kita targetkan di sini untuk buy stopnya sekitar 700. Ini untuk satu hari kita bisa targetkan di 1818 atau yang paling terdekat nanti kita bisa ambil yang di bawahnya 1813 ya, sekitar 400-an. Sementara sell stopnya kita targetkan di area pentingnya di sana. Kalau kita lihat di 17 berapa ini 94 ini sekitar 600-an sekian ya. Terdekatnya kita bisa menempatkan di level yang terdekat di sebelah kirinya sekitar 300-an ya, berada di kisaran 1798. Ini kalau kita mengambil yang terdekatnya. Kemudian hari ini range kita akan ukur dengan yang tertinggi di 2 hari yang lalu. Kemungkinan kalau bergerak turun bisa signifikan di sana ya. Nah, kita lihat akan berpotensi mendekati level lembahnya. Bergerak di atas akan mendekati juga lembahnya ya. Sehingga di posisi ini nanti kita bisa manfaatkan untuk buy limit di 1775 poin sekian. Yang di atas kita tempatkan untuk koreksi juga atau reversal bahkan dengan sell limit 1832.70. Oke, ini untuk range-nya, tetapi sebelum ini tercapai tentu ada space yang banyak di sana. Nah, kita bisa manfaatkan juga untuk koreksinya. Sisi sebelah bawah itu ada penolakan yang cukup signifikan di sana. Nah, kita juga bisa manfaatkan untuk koreksinya dengan buy limit di sana 1786.29. Kita bisa manfaatkan untuk koreksi pertama. Kemudian dari sisi atas kita juga bisa lihat di situ ada banyak sekali penolakannya. Kita bisa menempatkan untuk sell limit untuk koreksi yang terdekatnya di 1821.97 ya. Nah, ini nanti tentu kita akan melihat ke depan apakah nanti akan berpotensi lebih kuat naik atau turun. Nanti kita lihat bagaimana struktur yang terbentuk di candle sebelumnya. Karena hari ini, karena pagi ini masih belum ada pergerakan yang signifikan, candle juga belum banyak bergerak, tentu tidak bisa kita membaca lebih jauh lagi ya. Yang ada hanya histori sebelumnya. Nanti ketika ada mulai terbentuk satu demi satu kita baca. Setiap candle terbentuk kita baca. Adakah petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai dasar nanti membaca probabilitas kemana selanjutnya. Ketika dia bergerak naik selalu ada struktur yang mengarah ke atas. Minimal breakout di level terdekatnya. Ketika dia bergerak turun pun akan ada petunjuk, seller akan mulai berjajar, akan mulai mendominasi, dan akan terlihat di situ apakah terbentuk tren atau tidak. Ketika dia zigzag naik turunnya sama, berada di range yang sama, maka itu adalah wilayah konsolidasi. Kita tunggu hingga breakout di antaranya, baru kita nanti menempatkan posisi yang lebih dominan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.